Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspitasari dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi gender. Definisi stratifikasi berasal dari kata stratus yang artinya lapisan atau berlapis-lapis. Sehingga dengan istilah stratifikasi dapat diperoleh gambaran bahwa dalam tiap kelompok masyarakat selalu terdapat perbedaan kedudukan, dari yang berkedudukannya tinggi sampai yang berkedudukannya rendah. Definisi gender adalah persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Gender biasanya diasosiasikan dengan istilah maskulin dan feminim. Maskulin dihubungkan dengan sifat kelaki-lakian seperti gagah, kuat, dan memimpin. Sementara feminim dihubungkan dengan sifat perempuan seperti mengayomi, lemah lembut, dan perasa. Biasanya, kelompok masyarakat menentukan peran atau sifat suatu jenis kelamin bisa berbeda dengan yang lain, dan juga bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, perbedaan gender dan jenis kelamin. Untuk gender, biasanya karakteristik pria dan wanita terbentuk dalam masyarakat. Dibentuknya oleh sosial dan budaya, dapat diubah, konstruksi berpikir tentang jenis kelamin, cara berpikir, cara berperilaku. Sedangkan jenis kelamin atau seks adalah perbedaan biologis antara pria dan wanita. Perbedaan biologis tersebut dapat dilihat dari alat kelamin serta perbedaan genetik yang terbentuk dengan alami dapat dilihat sejak seseorang itu lahir. Jenis kelamin cenderung tidak dapat dipertukarkan. Selanjutnya, diskriminasi dan pemerataan. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Jadi, diskriminasi itu biasanya merujuk kepada pelayanan yang tidak adil, yang ditujukan kepada individu-individu tertentu. Pelayanan ini dibuat berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan kejadian yang sering kita temui di masyarakat, karena adanya kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Diskriminasi biasanya dilakukan oleh kelompok dominan agar dapat mempertahankan hak-hak istimewanya. Diskriminasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, diskriminasi langsung. Diskriminasi secara langsung terjadi saat hukum, peraturan, atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan ciri-ciri tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, yang menghambat adanya peluang yang sama. Kemudian ada diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi secara tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Kesamaan derajat. Hubungan manusia dengan lingkungan masyarakat pada umumnya adalah timbal balik, karena setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dengan anggota masyarakat yang lain, maupun pemerintah dan negara. Di dalam susunan negara modern, hak dan kebebasan manusia dilindungi oleh undang-undang, karena hak dan kewajiban telah ditetapkan dalam undang-undang atau konstitusi. Undang-undang tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, jadi sesemua orang mempunyai kesamaan derajat. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.